Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Di pagi hari yang cerah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul, bertatap muka dalam rangka pastinya kita belajar dalam pelajaran apa ini? Akidah akhlak. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran akidah akhlak, kita berdoa dulu ya sama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini yang masuk 3 orang, yang gak masuk banyak, tapi gak apa-apa. Kita kembali ke materi. Hari ini kita akan berbicara tentang sifat wajib bagi Rasul Allah dan juga sifat mustahil bagi Rasul Allah. Di sini sebelum kita masuki materi tentang sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul Allah, sebelumnya kita sebagai manusia wajib mengimani Rasul Allah. Karena di dalam Al-Baqarah ayat 285 itu berbunyi amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Nah, di situ Allah bilang Rasul Allah beriman kepada apa yang diturunkan kepada Al-Qur'an dari Tuhannya. Siapa Tuhannya di sini disebutkan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, kemudian kepada malaikat, kepada kitab dan rasul-rasulnya. Kemudian mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasulnya. Dan mereka berkata lagi, kami dengar dan kami taat. Alhamdulillah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Itu ada di surah Al-Baqarah ayat 285. Kemudian ada juga dalil mengenai tentang mengimani kepada Rasulullah, yaitu ada di surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada diri pada Rasulullah itu suri teladan yang baik, uswatun hasanah. Jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi itu sebagai apa? Uswatun hasanah, suri teladan yang baik, sebagai contoh yang baik. Karena Rasul itu diutus untuk apa? Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Oke, kembali lagi kita ke materi sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Rasul Allah. Boleh dibuka buku tulisnya sambil dicatat. Oke, sifat wajib Rasul Allah itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama perlu dicatat. Sifat wajib bagi Rasul Allah. Yang pertama ada sidik. Apa itu sidik? Membenarkan atau benar, jujur. Nah, atau jujur. Yang kedua ada fatonah. Apa itu fatonah? Fatonah atau apa? Ayo. Cerdas. Oke, nanti baru penjelasannya ya. Cerdas. Yang ketiga sidik, fatonah. Kemudian ada namanya amanah. Amanah apa amanah? Ayo. Amanah dapat dipercaya. Ayo. Ingat-ingat ya, dapat dipercaya. Yang terakhir tablik. Apa tablik? Menyampaikan.
Oke. Kita kembali lagi sifat wajib bagi Rasulullah. Yang pertama ada siddiq, yang kedua ada batonah, yang ketiga ada amanah, yang keempat ada tabligh. Siddiq itu artinya benar atau jujur. Jadi setiap rasul-rasul Allah itu jujur, tidak mungkin rasul-rasul Allah itu berbohong. Kemudian yang kedua ada batonah, cerdas. Tidak mungkin seorang rasul itu diutus Allah dia tidak cerdas. Makanya Rasul diutus oleh Allah itu harus yang cerdas. Dan perlu perhatikan kalau Rasul itu Nabi. Tapi kalau Nabi belum tentu Rasul. Ada berapa Rasul Nabi? Nabi dan Rasul ada 25. Kalau Nabi ada banyak. Ada yang mengatakan 3013. Ada yang mengatakan 313. Banyak pendapat lain. Sembarang yang dipakai di mana. Yang ketiga ada amanah, dapat dipercaya. Rasul-Rasul Allah pasti selalu dapat dipercaya. Kemudian terakhir ada tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Rasul-Rasul Allah itu menyampaikan. Perlu digarisbawahi. Rasul itu adalah apa Rasul? Siapa yang tahu pengertian Rasul? Apa bedanya Rasul dengan Nabi? Kalau Rasul mendapat wahyu untuk disampaikan kepada umatnya, sedangkan Nabi mendapat wahyu untuk dirinya sendiri. Oke, benar. 100 untuk Rahman. Jadi perlu diperhatikan, Rasul sama Nabi itu beda. Kalau Rasul ketika mendapatkan wahyu itu untuk dirinya dan untuk disampaikan. Tetapi kalau Nabi itu dari malaikat Jibril langsung untuk dirinya sendiri. Itu yang perlu digarisbawahi. Itu adalah sifat wajib bagi Rasul. Ada 4. Nah, yang pertama siddiq. Siddiq itu ada di Quran surah Maryam ayat 41. Nanti dibuka ya. Kemudian amanah itu, ini amanah dapat dipercaya ada di surah Al-Maidah ayat 67. Kemudian surah Asy-Syu'ara itu bercerita tentang tabligh, menyampaikan wahyu. Oke, selanjutnya itu tadi adalah sifat wajib bagi Rasul Allah. Sini sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Saya hapus nih ya. Selanjutnya kita akan menerangkan tentang lawannya sifat wajib, berarti sifat mustahil. Ayo bro, dikaji ulang ini sifat mustahil. Sifat mustahil bagi Rasulullah. Pertama tadi kalau wajib ada siddiq. Nah, lawannya siddiq berarti al-kizib. Apa itu kizib? Berdusta atau bohong. Kizib dusta atau bohong. Yang kedua apa? Tadi habis siddiq ada amanah yang wajib. Kalau amanah lawannya apa? Khiyanat. Ayo, khiyanat. Berkhianat. Nanti jelasin. Yang tiga, tadi ada at-tabligh. Tabligh itu berarti menyampaikan sesuatu. Lawannya apa? Ayo, sering tahu? Kitman. Apa itu kitman? Kitman tidak menyampaikan sesuatu, Mas. Bukan, Pak, salah. Kitman itu berarti menyembunyikan sesuatu. Ya, menyembunyikan sesuatu. Yang keempat, tadi yang terakhir ada fatonah. Fatonah itu artinya kan cerdas ketingkatan cerdas tinggi. Berarti lawannya apa? Baladah. Apa baladah artinya? Bodoh. Baladah. Bodoh. Oke. Jadi sifat mustahil. Jadi lupa terangkan. Sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak pasti dimiliki oleh Rasul-Rasul Allah ataupun Nabi. Ya. Kalau sifat wajib itu pasti ada dimiliki Rasul-Rasul Allah. Tadi ada siddiq, ada amanah, ada tabligh, ada fatonah. Sedangkan lawan baliknya adalah sifat mustahil bagi Rasul Allah. Sifat yang pasti tidak dimiliki oleh Rasul-Rasul Allah. Jadi Nabi dan Rasul itu adalah orang yang maksum. Apa itu orang yang maksum? Yaitu orang yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi dan Rasul itu tidak pernah melakukan kesalahan.
Maka dari itu namanya maksum atau dijaga oleh Allah. Yang pertama, kizib, dusta. Mungkinkah Rasulullah itu dusta? Tidak. Kenapa tidak dibuktikan oleh Rasul-Rasul Allah? Contoh, Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Karena sampai saat ini yang kita pegang teguh apa itu Al-Quran. Apakah ada keraguan dalam Al-Quran? Tidak ada. La raiba fi, tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Kemudian khianat, yang nomor 2, berkhianat. Tidak ada Rasul-Rasul itu berkhianat. Kemudian yang ketiga itu ada kitman, menyembunyikan atau menyembunyikan sesuatu yang tidak disampaikan oleh umatnya. Kemudian yang keempat, baladah atau bodoh. Jadi Rasul-Rasul Allah itu tidak mungkin bodoh, tidak mungkin tidak pintar. Pasti Rasul-Rasul Allah itu pintar, cerdas. Itulah sifat-sifat mustahil bagi Rasul Allah. Dan sifat al-kizibnya itu ada dijelaskan di Quran surah An-Najm ayat 2 sampai ayat 4. Kemudian al-khianat itu dijelaskan dalam Quran surah Al-An'am ayat 106. Kemudian di kitman itu ada di Quran surah Al-An'am ayat 50. Nah, inilah pelajaran hari ini tentang sifat wajib dan sifat mustahil Rasul-Rasul Allah. Nah, sampai di sini ada yang bertanyakan, anak-anak sekalian, pada Bapak khususnya, Vanessa, Rahma, Dinda yang bertanyakan silakan. Atau sampai sini paham? Oke, kalau gitu kita masuk ke soal. Nah, kuis deh sebetulnya. Nomor 1. Tapi dihapus dulu, ini jangan lupa. Nah. Oke. Nomor 1 deh. Nomor 1, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Oke, nomor 1 soalnya apa perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, nomor 2, satu aja dalil sebutkan satu dalil tentang mengimani Rasul-Rasul Allah. Tadi kan Bapak sudah jelaskan beberapa dalil untuk mengimani Rasul-Rasul Allah. Terakhir, 3 soal aja. Nomor 3, sebutkan sifat-sifat wajib dan sifat-sifat mustahil bagi Rasul Allah beserta artinya. Oke, itu soal dijadikan PR, nanti di rumah dikerjakan, baru besok dikumpul. Oke? Sampai sini ada yang bertanyakan dulu? Tidak. Berarti sudah paham semua ya. Jadi saya ulangi sekali lagi. Jadi setiap Rasul-Rasul Allah itu mempunyai sifat yang wajib dimiliki. Apa? Yang pertama tidak ada siddiq, kemudian amanah, ada tabligh, ada fatonah. Siddiq itu apa? Benar, menyampaikan benar atau jujur. Kemudian amanah itu dapat dipercaya. Kemudian ada tabligh itu menyampaikan. Kemudian ada fatonah, mempunyai kecerdasan yang sangat tinggi. Kemudian lawan baliknya sifat wajib adalah berarti sifat mustahil. Sifat mustahil itu sifat yang tidak dimiliki oleh Rasul-Rasul Allah. Ada apa di situ? Ada al-kizib. Kizib itu berarti artinya bohong atau dusta. Tidak mungkin seorang Rasul-Rasul Allah, seorang nabi itu berbohong. Kemudian ada al-khianat, berkhianat atau tidak menepati janji lah. Nah, yang ketiga ada kitman. Kitman itu apa artinya? Menyembunyikan sesuatu. Kalau tabligh itu menyampaikan, nah kalau kitman lawannya berarti menyembunyikan. Nah, kemudian yang terakhir ada baladah, artinya bodoh. Tidak mungkin seorang rasul itu berarti bodoh. Rasul itu cerdas, pintar, mempunyai IQ yang sangat tinggi. Buktinya apa? Tadi yang pertama udah contohnya Nabi Muhammad SAW. Apa kecerdasan beliau? Yang pertama, mukjizatnya apa aja? Yang pertama Al-Quran. Selain itu ada apa lagi selain Al-Quran? Membelah bulan. Terus apa lagi? Banyak kan? Banyak semua mukjizat dari Rasulullah. Mungkin sampai sini dulu.
kita belajar mengenai tentang akidah akhlak, bagaimana caranya kita meneladani sifat-sifat Rasulullah. Yang pertama ada siddiq. Kita bisa mengambil hikmah di sini bahwa kita selalu bisa berbuat jujur, bisa berbuat benar. Ketika contoh kita mengerjakan soal, kita harus mengerjakan dengan jujur, tidak usah nyontek. Kita yakin dengan kerja keras kita sendiri. Nah, kemudian kita meneladani sifat wajib Rasulullah. Yang kedua, amanah. Kalau kita diberi amanah oleh orang, berarti kita harus dapat menyampaikan, harus dapat dipercaya. Bagaimana orang itu percaya dengan kita. Kemudian tabligh, menyampaikan. Di sini yang bisa kita ambil apa? Kita harus menyampaikan sesuatu yang mana dari sesuatu itu tidak dirubah-rubah. Contoh, misalnya Nisa menyampaikannya A ke Rahma, berarti Rahma menyampaikannya lagi ke Dinda, itu harus A juga, bukan A ke B, B, C, D. Nah, jadinya tidak menyampaikan. Kemudian yang terakhir, itu yang sifat kita teladani adalah fatona, kecerdasan. Kita bisa pintar, itu bisa dibuat. Cerdas itu pasti pintar, tapi kalau pintar itu belum tentu cerdas. Cerdas itu apa? Bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, kalau pintar itu kadang kita melihat pintar bisa di akademis, pintar dalam pelajaran IPA, pelajaran matematika. Tetapi kalau cerdas itu bisa menempatkan sesuatunya dengan tempatnya. Kemudian yang harus dihindari tadi al-kizib. Nah, itu yang kita bisa ambil al-kizib. Jangan sampai kita berdusta, jangan sampai kita bohong. Terutama kita jangan sampai bohong pada orang tua. Kemudian adalah khianat. Jangan sampai kita sebagai manusia berkhianat, terutama kepada teman sendiri. Jangan sampai. Kemudian kitman, menyembunyikan suatu. Kecuali kalau kita memang tidak mau menceritakan kepada orang lain masalah pribadi, baru boleh disembunyikan. Tetapi kalau memang waktunya untuk diceritakan, tidak apa-apa diceritakan. Terus yang terakhir, baladah atau bodoh. Jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh. Karena sesuai perkataan para ulama terdahulu, obat yang sakit itu adalah kebodohan. Kalau kamu ingin mengejar dunia, maka harus dengan ilmu. Sesuai hadis yang disampaikan oleh para ulama-ulama, kalau kita mau ingin dunia harus dengan ilmu. Kalau kita ingin akhirat harus dengan ilmu. Nah, kalau kita mau kedua-duanya maka harus dengan ilmu. Belajar. Makanya kita di sini belajar bagaimana memperbaiki akhlak kita seperti apa yang diajarkan oleh Rasul-Rasul Allah. Sampai sini saya cukupkan. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian dan juga bermanfaat bagi Bapak khususnya. Terima kasih. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kebodohan itu dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.